Selamat hari Minggu dan salam sehat Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Hari ini hari Minggu, Domingo, hari Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita keselamatan dan kemujuran. Dan kita yakin Tuhan Maha Baik dalam perjalanan hidup kita ini menyertai kita hari lepas hari. Pada kesempatan ini kita sampaikan juga selamat tahun baru Imlek untuk saudara-saudara Tionghoa yang merayakannya. Gong Si Fat Chai. Saudaraku yang terkasih, mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 14 Februari 2021. Tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara yang terkasih, topik khotbah kita berbunyi, jadilah hamba Tuhan yang setia. Dalam bahasa daerah Batak disebut Naposoni debata na satia. Apa artinya setia? Setia itu artinya terpercaya. Ucapannya, sikapnya, tutur katanya dapat dipercaya. Ya kalau ya, tidak kalau tidak. Dia transparan. Tidak ada yang disembunyikan, tidak menipu, dan tidak mencari keuntungan pribadi. Kesetiaan itu muncul dari seseorang yang hormat akan Tuhan, yang mengakui bahwa jabatan yang dia terima karena kemurahan Tuhan. Seorang suami atau istri setia dalam rumah tangganya dan anak-anak juga setia bila mereka mengakui bahwa keluarganya dibentuk dan diberkati oleh Tuhan. Pengakuan seperti itulah yang diutarakan Rasul Paulus atas pekerjaannya. Dia berkata pada ayat yang pertama tadi, kami menerima pelayanan ini oleh kemurahan Allah. Kami menerima pelayanan ini oleh karena kemurahan Allah. Tuhan yang memanggil dan kami menghargainya. Karena panggilan Tuhan, kami menolak segala perbuatan yang memalukan. Karena panggilan Tuhan, kami tidak licik atau memalsukan firman Tuhan untuk kepentingan kami sendiri. Kami menyampaikan kebenaran bahwa Yesus adalah terang hidup pada ayat 6. Dan dilanjut lagi, dialah jalan kebenaran dan hidup dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Diterima atau tidak,
kami tidak tawar hati. Demikian Paulus. Berhasil atau tidak, itu kuasa Tuhan. Yang penting, kami bersemangat dan terus bekerja. Saudaraku, banyak yang masih hidup dalam kegelapan, tidak melihat terang dan keselamatan dari Tuhan. Bagi banyak orang, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan karena mereka berkata, bagaimana Allah mati disalibkan oleh manusia yang fana. Tapi itulah jalan Tuhan. Tuhan memakai penderitaan, salib, dan kebangkitan itu sebagai cara Tuhan supaya manusia mampu untuk mengerti dan memahami jalan dan rencana keselamatan Tuhan. Tuhan Allah tidak memakai Yesus sebagai anak Allah seperti Superman yang bisa terbang ke sana kemari dan tahan banting, tahan peluru, dan dia selalu menang. Tuhan Yesus adalah manusia yang seutuhnya, yang disalibkan, mati, tapi bangkit kembali dan naik ke surga. Saudaraku yang kekasih, iblis membutakan hati manusia yang terlena karena materi, yang mendewakan uang dan harta, yang merasa segala sesuatu boleh diatur dengan uang dan hidup senang. Ternyata manusia gila harta, rakus, dan selalu merasa kurang. Dan hal itu bukan hanya sekarang ini. Kalau kita simak apa yang dikatakan Amsal pasal 30 ayat 15 Raja Salomo, dia berkata, seperti lintah itulah sikap manusia. Si lintah berkata, untukku, untukku. Belum cukup, belum cukup. Masih kurang, masih kurang. Dia menghisap terus sampai lupa daratan dan akhirnya mati dilindas kendaraan. Demikian sikap manusia sampai hari ini. Merasa belum cukup, belum cukup. Yang pada akhirnya akan ketangkap. Lihatlah mereka-mereka yang ketangkap dalam operasi tangkap tangan itu. Mereka memakai jaket orange dan akhirnya diadili dan divonis hukuman dan hartanya juga disita untuk negara. Saudaraku, Paulus menghargai kasih karunia Tuhan. Dan sebaliknya kita juga harus demikian. Hargailah kasih karunia Tuhan. Tetaplah menjaga harga diri dan kualitas iman. Tahan menghadapi tekanan, penderitaan. Dia melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang yang bekerja dengan jujur. Tuhan tidak meninggalkan orang yang bekerja dan bahkan akan melepaskan mereka dari tekanan atau dari suka dan duka. Paulus berkata pada ayat 8 ayat 9, saya baca ayatnya, ayat yang sangat indah bagi kita. Berbunyi demikian, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Begitu kesimpulan daripada Paulus dalam hidupnya. Karena Tuhan, dia menderita, dia teraniaya, dia diancam oleh kematian, tapi dia menyimpulkan pada akhirnya, Tuhan tidak melepaskan aku sendirian. Aku selalu ditolong dan diselamatkan. Itu juga
boleh menjadi pengakuan kita, saudaraku yang terkasih. Saudaraku, dalam segala hal kita boleh yakin bahwa Tuhan itu menolong kita dan menyelamatkan jiwa kita, apapun persoalan yang kita hadapi. Minggu hari ini, saudara, disebut Minggu Estomihi. Dikutip dari Mazmur pasal 13 ayat 3, demikian dikatakan, Engkaulah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu keselamatan, dan Engkau yang menyelamatkan aku. Demikian pemazmur menyaksikan peranan Tuhan dalam hidupnya. Kita sering melihat bukit yang tinggi, bukit batu yang tinggi, dikelilingi air yang dalam atau kanal air yang dalam. Di sana ada jembatan yang bisa diangkat dan diturunkan. Maksudnya untuk menghindari kalau musuh mau datang, maka jembatan akan diangkat. Kalau aman, jembatan diturunkan. Demikian bukit batu tadi. Dan di bukit batu itu bermukim raja dan pengawalnya, serta warga yang beternak, menanam gandum, dan berkebun anggur. Mereka aman, terlindung dari musuh. Makna rohani yang paling dalam dari gambar tadi, dari bukit batu itu, yang paling dalam maknanya ialah Tuhan Allah itulah bukit batu, tempat berlindung, tempat yang aman bagi kita. Musuh-musuh kita tidak akan dapat mengalahkan kita. Itulah artinya Estomihi. Engkaulah bukit batuku, engkaulah kubu pertahananku, ya Allah. Itu disaksikan oleh Paulus. Dan itu juga yang disaksikan oleh Martin Luther. Satu waktu Martin Luther dipanggil oleh raja-raja setempat dan juga pemimpin agama Roma Katolik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan ajarannya yang dianggap oleh mereka-mereka itu telah menyimpang dari ajaran yang benar. Martin Luther tidak takut. Dia berangkat menuju kota Worms di Jerman, di mana dia akan diadili. Malam hari sebelum besok, dia menginap di kota kecil Oppenheim, dan di tempat penginapannya dia berdoa dan menulis satu puisi yang sangat indah sekali. Puisi itu berbunyi, Allahku, engkaulah benteng pertahananku. Dan besoknya dia berangkat ke kota Worms, dan di hadapan raja-raja serta pemimpin tertinggi ajaran Roma Katolik, dia berkata, Here I stand. Aku berdiri di sini. Aku tegas. Aku mempertahankan ajaranku. Aku yakin akan ajaran yang telah saya ajarkan. 3S. Soli fide, sole scriptura, dan sola gratia. Hanya karena iman kepada Tuhan, maka seseorang boleh hidup. Hanya karena firman Tuhan, maka seseorang tahu membawakan kehidupannya. Hanya karena anugerah Tuhan semata, maka kita boleh hidup dan memperoleh keselamatan yang kekal. Saudaraku, pakailah semboyan tersebut untuk hidupmu. Dan itulah juga yang menjadi populer kemudian hari, karena lagu tersebut sangat terkenal bahkan sampai ke Jakarta, ke Indonesia ini. Lagu dari Kidung Jemaat nomor 250A berbunyi, Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata,
Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniat kan menang. Ngeri kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak bertara. Saya mau akhiri renungan ini. Dari firman tadi ada beberapa hal yang menjadi masukan bagi kita. Yang pertama, hidup ini kasih anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan semata. Kalau Tuhan yang menganugerahkan, hargailah itu, peliharalah itu. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Kita ingat lagu yang berbunyi, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Saudara, hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, pakailah hidupmu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Bukan supaya dipuji, tetapi kita mau mengabdi. Jangan cari pujian. Nanti kalau tidak dipuji, Anda kecewa. Tapi ingatlah, apa yang Anda lakukan adalah untuk anugerah Tuhan, untuk jawaban daripada anugerah Tuhan itu. Paulus berkata, apapun yang kamu lakukan, baik makan atau minum, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. For the glory of God. Johann Sebastian Bach, komponis agung itu, sesudah menulis partitur-partitur lagu-lagu karangannya itu, paling bawah sekali dia tuliskan Soli Deo Gloria, hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan dia tanda tangani Johann Sebastian Bach. Jadikanlah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, hendaklah kamu setia. Setia itu seperti uraian tadi, terpercaya, dapat dipercayai oleh semua orang. Jadilah kita setia karena Tuhan telah menganggap kita sebagai hambanya, terpercaya dalam kalimat, dalam tutur kata, dan dalam perbuatan, dan dalam janji, dan seterusnya. Peliharalah dengan baik apa yang Tuhan beri dalam pekerjaanmu, dalam jabatanmu, dalam berbagai bidang kehidupanmu. Terakhir, yang ketiga, marilah melayani melalui kegiatan sehari-hari. Melayani bukan harus menjadi seorang sintua, penetua, atau majelis gereja, ataupun pendeta. Ucapan yang tulus, mau menolong, dan mau berbuat baik, itulah pelayanan yang nyata. Dan itu boleh dilakukan di rumah, di kantor, di arisan marga, di lingkungan RT atau RW. Dan di situ Tuhan hadir dan Tuhan memberkati Anda. Sampai di situ renungan untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian dan kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, firman-Mu sungguh indah dan menjadi masukan yang berharga bagi kami. Hidup kami adalah karena kasih anugerah Tuhan semata. Dan itu yang dinyatakan oleh Rasul Paulus tadi. Pekerjaan yang kami terima adalah pemberian Tuhan semata. Karena itu kami bekerja dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab, jujur, dan terpercaya. Allah Bapa di sorga, berkatilah kami dalam hidup kami masing-masing. Di rumah tangga kami juga, Tuhan memberkati kami dan anak-anak kami juga.
Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami berdoa pada kesempatan ini supaya Tuhanlah menolong semua sahabat kami, semua orang, semua mereka-mereka yang tidak kami kenal, supaya Tuhanlah menolong mereka, memberikan kesehatan. Jauhkanlah virus corona itu dari tubuh mereka. Mereka boleh pulang dan kembali ketemu dengan keluarga masing-masing. Kami berdoa juga untuk mereka semua, medis dan para medis, semua sukarelawan yang mengurus dan merawat para mereka-mereka yang terpapar COVID itu. Tuhan menolong mereka, menjaga mereka dari ancaman kematian. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami supaya vaksinasi yang telah dimulai bisa berlanjut seterusnya, sehingga semua warga masyarakat di Indonesia ini pada waktunya nanti telah selesai divaksinasi. Kami yakin dan percaya Tuhan mau mengabulkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.